Selamat pagi. Pagi, Pak. Suaranya kecil sekali, nggak kedengeran. Udah hadir semua nih, belum ya? Ini yang hadir baru 23 ya. Ada yang di luar ya. Baik. Mulai. Kita mulai perkuliahan ya. Baik, terkait materi yang lalu ada pertanyaan nggak ya? Silakan.
Coba kameranya dibuka, kameranya. Ya, kameranya dibuka. Oke, Ajeng udah. Mana nih yang lain nih? Coba kameranya dibuka aja dah. Nggak kelihatan orangnya kalau mau ditanya. Nah, kameranya dibuka kok mati lagi. Baik, ada pertanyaan untuk pertemuan yang kemarin? Silakan. Ada pertanyaan? Mana Saur? Saur Artini mana? Saur Artini. Iya, Pak. Tidak ada pertanyaan saya, Pak. Saur Artini, Albertus, Emi, Ajeng, Sasriani. Mana kameranya? Kameranya. Yunisa, Selina, Resti. Apa lagi nih? Jessica, Christine, Monica, Muhammad Fikri, Nolim. Coba open kamera ya. Baik, materi kita hari ini, saya sudah kirim kuisnya itu untuk kalian kerjakan. Ini bukan kelompok ya, kalau ini yang perorangan. Ya, itu saya udah kirim lewat WhatsApp. Kemudian materinya sebetulnya banyak diambil dari buku Arens ya. Saya nggak tahu kalian udah baca belum. Mestinya sebelum perkuliahan kita udah baca ini nih. Ya, udah baca belum? Ada yang udah beli bukunya atau udah punya bukunya? Ya, pegang lah, mau minjem mau ini gitu. Apa namanya, mau ambil dari perpus. Terkait dengan audit atas pendapatan ya, penjualan ya, dan juga akun utang ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, audit atas pendapatan itu kita harus lihat dulu ya, perusahaannya itu bergerak di bidang apa ya. Apakah perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya distribusi ya, kemudian bidang jasa ya, atau manufaktur ya. Nah, itu bagaimana kita melakukan audit atas penjualan ya perusahaan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita harus paham dulu ya apa ya. Nah, ini sekarang coba saya mau itu di chapter 14 ya. Saya mau lakukan diskusi dulu ya. Halaman 61. Sebetulnya nilai kita itu nanti, nilai adik-adik itu, teman-teman, itu banyak juga saya ambil dari diskusi. Karena kemarin saya diskusi dengan salah satu dosen, katanya kalau kita hanya dasarnya adalah UAS UTS, itu kurang akurat. Saya pikir-pikir benar juga sih, ya. Kenapa kurang akurat, ya? Ya karena memang yang namanya online begini kan nggak tahu kita apakah kalian tuh oper-operan jawaban atau gimana, kan nggak tahu kita kan. Saya sendiri nggak tahu gitu ya. Sehingga saya pikir ya memang ada baiknya kita lakukan semacam interaktif. Baik, ada yang udah baca di chapter terkait dengan audit atas revenue? Ada yang udah baca? Chapter 14. Baik, sekarang gini ya. Kalau kita bicara audit atas penjualan, coba kalian bayangkan kalian ada di suatu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, atau nggak usah rumit-rumit deh, toko deh. Kalian ada di toko ya, di toko.
Saya kemarin lihat ada salah satu mahasiswi yang lagi jaga toko sambil kuliah tuh. Tapi nggak apa-apa, malah bagus tuh ya, sambil kerja sambil kuliah ya. Yang penting bisa meluangkan waktu sedikit konsentrasi. Baik. Katakan kalian ditugaskan untuk audit ya, untuk audit atas toko itu. Ya, per 31 Desember. Saya tugaskan Anda. Tolong dong audit omsetnya. Coba bayangin ya, bayangin. Kalian sedang berhadapan dengan suatu penugasan di mana saya tugaskan Anda itu sedang melakukan audit atas toko. Ya, saya sudah pegang datanya nih. Ya, saya sudah pegang datanya. Omset penjualan katanya ada 1.500 unit. Ya, atau 1.500 inilah katakannya. Ini katakan toko inilah. Jangan toko lah ya, dealer ya supaya gampang. Dealer motor. Katanya udah laku 1.500 unit motornya. Motor jenis X dan jenis Y. Ya. Baik. Benar nggak ini? Ya. Bahwa penjualan atau omsetnya 1.500. Ya. Atau ini data yang tidak benar. Dalam artian di markup ya. Jadi penjualannya sengaja di markup supaya kelihatan memiliki performansi. Ya, baik. Dalam melakukan audit ini, pertanyaan saya, pada saat saya tugaskan, tolong dicek. Apa data yang pertama sekali Anda minta? Coba, mana si Emi Fernando? Coba, Emi Fernando mana? Emi Fernando Siagian. Coba kameranya dinyalain. Emi. Kan Emi jawab. Ya Pak. Ya. Emi atau Ami nih? Ami atau Emi nih bacanya nih? Ami Pak. Ami ya. Suaranya pelan sekali. Apa yang Anda minta pertama sekali apabila Anda ditugaskan melakukan audit atas perusahaan tadi? Pak, maaf suaranya pelan banget Pak. Kurang kenceng. Kalau sekarang lumayan kencang. Lumayan Pak. Oke. Emi, coba saya tanya kepada Anda kan tadi kan saya tugaskan melakukan audit atas ada perusahaan dealer motor ya. Apa data yang Anda minta kalau Anda saya tugaskan mengaudit omset? Penjualannya Pak? Betul, penjualannya. Katanya 1.500 unit sudah laku gitu. Gimana Emi? Ini saya lagi kasih nilai loh ini ya. Iya Pak, gimana Pak? Ya, Anda ditugaskan untuk melakukan audit atas perusahaan yang bergerak di bidang dealer motor. Ya, katanya 1.500 unit motor telah laku, baik merek X maupun merek Y. Ya, pertanyaannya adalah Anda ditugaskan melalui audit ini, apa data yang Anda pertama kali minta? Transaksi penjualan Pak. Ya, transaksi penjualan itu maksudnya datanya apa yang diminta? Bukti-bukti penjualannya gitu loh Pak. Kan kalau biasa kalau jual beli motor kan ada bukti-bukti penjualannya itu Pak. Ya. Ya, buktinya apa nih buktinya? Apa sih namanya, kayak faktur. Apa? Fakturnya Pak. Faktur. Baik. Kalau Emi bilang faktur ya, baik. Sekarang coba si Albertus coba, Albertus. Silakan Albert. Ya, menurut saya adalah yang pertama itu dari data penjualan, ya, lebih ke pesanan pelanggan atau customer order ya, di mana permintaan barangnya apa aja. Contohnya seperti
itu kan ada 1.500 unit motor katanya yang terjual. Ya. Contohnya 1.500 unit itu kebagi dalam berapa aja tipe motornya, ya. Lalu masuk ke data bagian barang yang keluar atau dari gudang, Pak. Oke, jadi evidennya apa nih evidennya? Evidennya berarti contohnya kayak faktur tadi, faktur untuk Ya. atas penjualan motor, lalu juga surat keluar barang dari gudang. Ya, menurut saya begitu. Halo? Halo? Halo, Pak. Albert? Ya, menurut saya tadi faktur penjualan atas motor, lalu juga surat keluar barang dari gudang. Oke. Jadi Anda fokus di faktur dan surat keluar barang ya? Iya, Pak. Itu Albert ya? Oke, Iya. baik. Terima kasih, Pak. Coba mana si Sasriani Wida Nurheti? Iya, saya Pak. Coba Sasriani gimana komennya? Kalau menurut saya yang pertama-tama itu kayak kita tuh harus minta catatan dari akun-akun yang mereka gunain. Nah, catatannya itu tuh terdiri dari kayak buku banknya. Yang pertama kita minta kayak catatan buku banknya. Itu tuh kayak seluruh barang belanjanya, terus kayak arsip uang yang mereka punya, terus kayak arsip uang yang mereka punya kayak yang uang diterima atau keluarnya, terus kayak slip penyetoran dari si perusahaan itu, terus kayak buku catatan gaji. Terus yang kedua, kalau menurut saya itu kayak kayak laporan rekonsiliasinya gitu, Pak. Seluruh rekening bank. Terus yang ketiganya itu paling dokumen yang dimintanya kayak mungkin kayak jadwal dan daftar-daftar kayak utang apa yang mereka punya atau enggak. Kayak gitu menurut saya. Waduh, kompleks sekali, terlalu banyak. Oh, kebanyakan ya, Pak? Ya, maksud saya jangan terlalu luas kemana-mana, fokus penjualan aja dulu. Oh Ya iya, kan, coba bisa catatan Anda ulangi jawabannya. catatan primer akan akun-akun aja, Pak. Yang terdiri dari buku kas besar, buku kas kecil sama buku bank. Oke, itu aja. Iya, yang itu kayak bisa terdiri juga dari kayak slip penyetoran atas si perusahaan itu. Oh gitu. Iya, Anda sudah baca, ya Anda sudah baca ini, Arens, chapter 14 tuh. kalau saya belum punya bukunya, Pak. Bukunya masih di jalan. Oh, oke. Ya. Kalau nggak ada bukunya, minimal kan. Loh, itu kan Anda audit 1 mestinya sudah punya ya? Kalau yang audit 1 bukunya saya punya, tapi kalau yang yang untuk audit 2 saya belum punya, Pak, bukunya. Loh kan kalau buku Arens kan biasanya belinya satu ini, audit 1 dan 2. Enggak, waktu itu saya cuman punya 1 buku, Pak, karena cuman 1. Iya, ya nggak maksud saya kan biasanya kalau Arens itu kan dia bicara audit 1 dan 2 satu buku semua. Oh iya, heeh. Cuma kalau buat yang audit saya belum punya, Pak, bukunya kebetulan. Oh gitu. Ya. Baik. Coba. Satu lagi saya kasih kesempatan ya, satu mahasiswa. Coba mana Samantha Liani Wibowo? Coba. Samantha mana? Ada Samantha? Halo Samantha? Wah, Ya, Pak. coba Anda bisa jawab, coba. Anda tambahkan dari jawaban mereka itu. Coba Samantha.
Silakan. Ya usah ragu-ragu, salah juga nggak apa-apa. Ya, namanya juga belajar. Menurut saya bukti penjualan, Pak. Kameranya coba Samantha, kamera. Kamera, Samantha, kameranya. Ya, kelihatan orangnya nih. Ya, nggak tahu yang jawab apakah Samantha atau jangan-jangan neneknya yang disuruh jawab, ya kan? Terus neneknya akuntan, bisa aja kan? Ya kan kelihatan, oh ini orang tua yang kan itu ketahuan. Silakan Samantha dijawab. Menurut saya bukti penjualan. Bukti penjualan. Iya, bukti penjualan itu apa maksudnya? Apa yang kita pertama kali kita ambil? Gimana Samantha? Coba buruan. Waktu kita habis nih. Kurang tahu lagi, Pak. Kurang tahu. Baik. Saya kira logikanya si Albertus ada masuk kena sedikit ya. Yaitu alat bukti yang dikumpul itu pertama kali sebetulnya bukan kwitansi. Kenapa bukan kwitansi? Saya saya kira gini ya, logika Anda sebetulnya nggak ini banget sih, nggak salah-salah banget. Tapi logikanya gini ya, kalau barang itu sudah resmi dijual, artinya alat bukti yang pertama kali diambil adalah bukti kirim barang. Ya kan? Kalau di dealer itu surat keluar. Jadi betul-betul barang itu sudah dikuasai oleh si pembeli. Kalau faktur kapan saja bisa keluar. Bisa sebulan lagi. Kan suka gitu kan? Atau bisa minggu depan, kan kwitansinya itu kan nanti aja ya fakturnya ya. Atau invoice-nya ntar aja ya. Bisa seperti itu kan. Tapi barangnya udah bisa diambil duluan. Kira-kira gitu. Ya. Tapi ada satu data yang kita bisa reconcile sebetulnya. Ya, tadi saya setuju ada rekonsiliasi, tapi bukan rekonsiliasi dengan data bank. Bukan itu. Ya, karena nggak semuanya orang beli pakai apa namanya, pakai transfer atau pakai akun bank. Ada orang yang beli cash. Beli motor kan ada orang beli cash tuh dari ini biasanya bawa 14 juta, 20 juta ya kan. Ada aja yang bawa itu ya. Baik. Ada satu data yang bisa kita cross check untuk mengecek penjualan. Ada yang tahu silakan. Coba kalau Anda beli motor, Anda dikenakan apa? Silakan, feel free aja, nggak usah ragu-ragu. Pajak. Nah, pajak kan? Ya. Pajak apa aja? Pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Oke, terus pajak apa lagi yang lain? Pajak jalan. Pajak jalan, Pak. Pajak PPN. Oh iya, Pajak PPN ya. Pajak pertambahan nilai, tahu kan? Pak. Ya. Dari data terkait dengan pajak ini, apa yang bisa kita ambil? Kalian udah lulus pajak, udah lulus ya? Belum? Udah ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi kalau PPN itu ada namanya SPM. SPM PPN, Surat Pemberitahuan Masa PPN. Ya, jadi gini. Setiap Anda jual barang, maka Anda akan gimana? Tahu ya? Anda harus memungut pajak orang yang beli. Namanya PPN keluaran. Orang yang beli akan mencatat PPN masukan. Anda catat PPN keluaran, dia catat PPN masukan. Jadi gini logikanya. Misalnya siapa nih? Si Saur nih ya. Saur beli barang pada saya, ya kan? Pada saat dia beli barang harganya 100, tapi saya akan charge dia 110.
Kenapa? 10-nya saya pungut PPN dari dia. Yang setor ke negara siapa? Bukan si sahur, tapi saya. Jadi jurnalnya gimana tuh? Nah, jurnalnya gimana coba? Coba sahur, gimana jurnalnya? Dari sisi penjual. Silakan sahur. Debit apa debit? Ya sahur dijawab, salah nggak apa-apa, jangan ragu. Ya. Debit apa debit? Mic-nya coba dibuka, mic-nya. Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu? Ah, gimana? Udah semester berapa nih kurang. Jurnal penjualan loh, nggak tahu jurnal penjualan. Coba si Resti, coba Resti. Kurang tahu juga. Apa yang tahu nih kalau begini? Selina mana Selina? Iya, Pak. Ah, coba Anda jawab, coba. Selina mestinya tahu nih. Jurnal penjualan. Harganya 100, kena PPN 10, jadi 110. Coba, jurnalnya gimana tuh? Kredit ya, kredit nggak cash. Gimana Selina? Kalian harus belajar akuntansi loh, hati-hati loh ya. Jangan beranggapan bahwa auditing aja, nggak perlu akuntansi. Enggak, justru auditing itu ada kaitannya dengan akuntansi. Soal saya pun nanti bisa jadi ada seperti ini. Saya minta adjustment-nya. Mana harus tahu jurnalnya. Jangan beranggapan bahwa auditing teori-teori doang. Bukan. Ya, auditing itu kasus dan juga penjurnalan. Itu yang betul ya. Coba Selina gimana? Jurnalnya account receivable terhadap penjualan, bukan, Pak? Account receivable Terhadap berapa? Nilainya berapa? Bentar. 100, 110. 100, Pak. Terus kreditnya Pak? Penjualan. Berapa? 100 juga. Loh, PP-nya kapan di jurnal? 110, Pak. Ya, oke. Itu apa? Kredit debit 110. Kredit. Ya, maksudnya jadi gimana? Coba kamu konstruksikan jurnalnya. Debit apa nih debit? Piutang. Piutang berapa? Piutang 100. Terus penjualan? Di debit. Penjualannya 110 di kredit. Terus sisanya apa tuh? PPN masuk. Sisanya PPN 10. Kemana? Debit? Iya. Bentar, Pak. Salah, Pak. Akun receivable-nya 110 di debit. Penjualannya di kredit 100. PPN keluarannya 10 di kredit. Ah, itu. Cuma Selina mikirnya terlalu lama. Ya. Kenapa piutang 110? Logikanya gimana logikanya? Pertanyaannya 10 itu pajaknya siapa? Nah, ini kalian harus paham ya. Konsep wajib pungut, wajib potong. Ya, 10 itu pajaknya siapa? Nah, siapa? Ada yang tahu? Coba. Yang beli, Pak. Pajak yang Pajak beli. yang beli. Ajeng, coba mana Ajeng? Ajeng, mana Ajeng? Ah, pajaknya siapa? Ajeng. Pajaknya pembeli, Pak. Ah, betul, ya kan? Sehingga piutang kita itu 110.
Tetapi kita punya kewajiban untuk store ke negara 10. Saya Iya, Pak. kira-kira gitu. Jadi jurnalnya piutang 110, penjualan 100, PPN keluaran atau hutang PPN 10. Ya. Ada satu jurnal lagi yang belum. Jurnal apa coba? Kita tahu. Jurnal apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Mana si Deborah? Deborah mana nih? Ketua kelas. Deborah Noberta. Ketua kelas mestinya lebih pintar ya. Iya, Pak. Nah, silakan Deborah. Jurnal apa lagi? Satu lagi. Terkait dengan transaksi tadi. Jurnal kalau ada pengembalian gitu, Pak. Wah, nggak ada ceritanya di situ pembelian di kasus itu. Jurnal apa, Deborah? Ya. Jurnal yang penjualan tunai, Pak. Nah, kan kalau tadi kredit itu jualnya, jurnalnya adalah piutang 110, penjualan 100, PPN-nya. PPN keluaran 10. Ya, Pak. Jurnal satu lagi yang belum ada di situ adalah jurnal harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan. Berapa kosnya itu? Misalnya kosnya bukan 100 karena jualnya 100, kosnya 80. Jadi HPP 80, persediaan 80 gitu. Ya, jadi jurnal penjual itu nggak pernah satu jurnal, pasti 2. Kalau dia perpetual. Nah, kalau periodik, tahu kan ya, perpetual periodik ya. Periodik itu nanti dia akan ada penghitungan HPP di akhir tahun. Baik, tapi di praktek itu periodik itu saya nggak pernah ketemu ya. Paling banyak itu memang perpetual. Ya, perpetual supaya dia real time ya. Kira-kira begitu. Baik. Baik, tadi kan ada PPN ya, PPN 10. Jadi ada namanya datanya SPM, surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa ini nanti di situ ada data penjualan oleh perusahaan yang dilakukan. Penjualannya berapa PPN-nya, PPN keluaran, itu ya. Nah, data yang di SPM ini kita bisa cocokkan ke ledger, cross check. Nah, kalau selisih, gimana kalau selisih? Apa yang terjadi? Misalnya data di SPM lebih kecil daripada ledger. Apa yang kemungkinan yang terjadi? Coba. Mana Nolim? Nolim mana? Nolim Syamdal ini laki-laki perempuan nih Nolim? Iya, Pak. Oh, perempuan. Ya, silakan Nolim. Jawab pertanyaan saya Nolim. Halo ya, Nolim, gimana? Ada, Pak. Apa yang mungkin terjadi apabila data SPM itu lebih kecil daripada ledger? Kesalahan pemasukan, kesalahan membuat angkanya, Pak. Ya salah. Ya, semuanya salah buat angka ceritanya. Ya, maksud saya ininya apa? Kemungkinan terjadinya apa itu? Jadi SPM itu ya kayak rekapan sebetulnya. Pernah lihat SPM nggak? Nanti kalian searching ya, di googling ya. Contoh SPM, ada tabelnya itu ya. Surat pemberitahuan massa. Jadi kalau PPN itu setiap bulan itu harus dihitung. Di store setiap bulan. Beda dengan PPH. Saya PPN gitu. Dan tiap bulan harus dibikin rekapannya. Namanya SPM, surat pemberitahuan massa PPN. Tiap bulan. Oh, penjualan saya segini. Oh, PPN-nya segini. Nah, nanti PPN keluaran, PPN masukan di netkan. Hasilnya apa? Apakah lebih bayar atau kurang bayar? Kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan si perusahaan itu,
maka kurang bayar itu harus dibayar ya di awal bulan berikutnya. Tetapi kalau lebih bayar, PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka kelebihan itu bisa dikompensasi ke PPN bulan berikutnya. Kira-kira gitu. Ya, baik. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah apabila data SPM lebih kecil dari ledger, kemungkinan yang terjadi ada penjualan yang tidak dia laporkan di pajak. Artinya ada PPN yang dia tidak pungut. Nah, gitu logikanya. Ya, sehingga kalau dia dilakukan pemeriksaan pajak, itu nanti dia bisa kena ini tuh sanksi, di samping pembayaran bisa kena denda dan juga kena pembayaran bunga ya atas kekurangan pajak PPN tadi. Bisa? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya. Ya, silakan Albert. Yang PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, kan katanya kompensasi untuk bulan berikutnya. Itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Bukan, kebalik. Oh, kebalik. PPN keluaran apabila lebih besar PPN masukan ya kurang bayar, dia bayar. PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Maka dia lebih bayar kan? Nah, jadi gini. Katakan selama sebulan ya, PPN keluarnya itu 100. PPN masukannya 120. Kan ada 20 ya. Berarti awal bulan depan dia nggak usah perlu bayar lagi, tapi malah dia punya kelebihan. Nah, kelebihan ini bisa mengurangi PPN bulan berikutnya. Itu maksudnya kompensasi. Gitu ya. Itu mekanisme pajak pertambahan nilai. Jelas, Albert? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Pak mau bertanya. Ya. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak yang mengenai surat pemberitahuan masa kalau lebih kecil dari ledger, kenapa bisa ada kemungkinan penjualan yang nggak dilakukan? Ya, jadi gini, kalau SPM itu kan ada data penjualan dia, ada PPN dia. Nah, kalau SPM itu ternyata lebih kecil penjualannya dilaporkan dari yang ledger, jangan-jangan ada penjualan yang tidak dikenakan pajak. Bisa ya. Jadi ada penjualan yang dia tidak laporkan. Kira-kira gitu, Monica. Nah, itu biasanya harus sama. Biasanya harus sama. Ya, jadi kalau kalian ngaudit penjualan, saya pernah ngaudit waktu di Anderson yang ngaudit penjualan, itu diminta datanya. Mana SPM, rekap SPM per bulan, mana ledger. Nah, bandingkan per Januari, per Februari dibandingkan. Kalau ada beda, nah itu kita tanya ke klien. Kenapa beda? Bisa terjadi, oh iya ternyata pajak nggak dilaporkan semua penjualannya. Nah, itu bisa ada fraud itu ya, fraud di bidang perpajakan. Tetapi bisa juga ada perbedaan, tapi legal, pengertian legal gini, tapi sesuai dengan undang-undang, dia tidak salah. Contohnya apa? Contohnya gini, diperbandingkan antara ledger, ya, diperbandingkan antara ledger dengan SPM, ada selisih, ya, dan memang ternyata ya ada barang-barang yang dijual yang memang bukan objek PPN. Nah, kira-kira gitu. Bisa terjadi begitu. Makanya selisih itu kita minta penjelasan ke dia. Ini kenapa bisa selisih? Oh ya, barangnya nih Pak, ini tidak kena PPN nih, peraturannya ini. Gitu. Jelas ya? Oke Pak, jelas Pak. Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak. Ya, sorry nih ya, saya suka ini kadang nih, internetnya lag nih. So, please. Maaf Pak, mau tanya lagi. Pak. Ya, halo. Mau tanya lagi Pak. Ya, gimana?
Kalau surat pemberitahuan masa itu isinya apa aja sih Pak? Sama itu dilakukan sebulan sekali ya Pak? Ya, itu sebulan sekali rekapannya. Kalau untuk isinya apa aja Pak? Sebentar, saya coba googling ya. Surat pemberitahuan masa. Jadi kalian bisa googling tuh, ada contohnya tuh. Sebentar ya, coba saya. Kan kelihatan ya. Sebentar. Atau ada coba yang bisa yang nyari tuh, coba. Yang internetnya kencang. Halo? Iya, halo Pak. Coba contoh surat pemberitahuan masa kalian bisa cari sebetulnya ya. Saya nggak bisa nge-share nih. Udah dapat saya sih, cuman ya muter terus nih. Ada yang bisa ini coba. Atau coba Monica, coba Anda carilah ya. Di Google coba ya nanti ya. Contoh surat pemberitahuan masa PPN. Ya, ada di situ. Saya udah googling sih, cuman nggak bisa nge-share nih. Sorry ya, saya internet agak jelek nih karena hari ini memang saya ada di Lembang nih ya. Biasanya saya di Tangerang, hari ini saya ada kegiatan di Lembang, jadi internetnya jelek. Udah ketemu, Monica? Coba you searching coba. Ada. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Monica? Terlihat Pak. Kelihatan ini? Kecil sih. Nggak. Di sini sih nggak ini. Kelihatan ya? Iya Pak, terlihat Pak. Ya, itu contoh SPM. Jadi ada di situ data penjualan ya. Kemudian data PPN masukan ya. Nah, itu nanti dia akan ya, kira-kira begitu. Baik. Siap, makasih Pak. Baik, dalam kita melakukan audit penjualan, maka kita harus melakukan cross check dengan akun terkait. Ya, akun terkait apa? Akun terkait penjualan. Jadi akun terkait tadi sudah ya, PPN. Yang kedua apa? Ada yang lain nggak? Yang kedua akun apa? Ya, itu akun terkait piutang bagi penjualan kredit. Nah, itu ya. Piutang ini jadi gini. Penjualan ya, itu kan harus sama dengan ya, piutang, saldo piutang ditambah penjualan tunai ditambah pembayaran piutang. Ya kan? Berapa piutang yang sudah dibayar, yang dilunasi maksudnya ya. Terus berapa piutang kredit, berapa penjualan yang secara cash. Itulah total penjualan. Ya. Nah, kalau kita fokus ke penjualan kredit, maka kita lihat piutangnya.
Ya, kalau kita penjualan kredit, maka kita lihat piutangnya, berapa saldo piutangnya, ya, kira-kira begitu. Ya, baik. Kemudian hal yang lain, baik, dalam hal kita menjual barang dengan jasa itu berbeda, ya, berbeda kalau jasa, ya. Apa bedanya? Kalau barang dijual, maka pada saat barang dikirim, pengakuan penjualan dilakukan. Sedangkan kalau jasa bagaimana? Jasa misalnya jasa konsultan atau jasa konstruksi. Jadi misalnya begini ya, kita sedang mengaudit perusahaan jasa. Bagaimana melakukan pengakuan pendapatan? Coba Elvina mana Elvina? Elvina, coba. Ya, Pak. Ya, silakan Elvina. Kalau perusahaan jasa bagaimana kita melakukan audit atas pendapatannya? Gimana Elvina? Kurang paham, Pak. Kurang paham? Jasa ya, jasa. Coba si siapa nih sekarang ya? Si Christine mana? Christine Riani. Iya, Pak. Coba Christine, kalau you disuruh audit atas perusahaan jasa, apa yang Anda minta? Saya kurang tahu juga, Pak. Ya coba jawab aja, bayangin aja Anda sedang mengaudit perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau perusahaan jasa konsultan. Coba. Tiba-tiba 31 Desember yang disuruh ngaudit. Coba. Data Christine. mengenai pendapatannya? Ya, pendapatannya aja. Mana Christine? Iya, dilihat dari pendapatannya maksudnya, Pak. Iya, data apa yang Anda minta maksudnya? Bisa Anda jawab, data apa yang Anda minta? Data setiap pekerjaan yang dilakuin. Oke, terus? Apanya yang diminta di situ? Dari pekerjaan apanya? Anda udah betul, ya. Apa? Kurang tahu, Pak. Yuh, langsung nyerah. Padahal udah mau dapat tuh poinnya. Atau ada yang bisa jawab? Coba silakan. Yunisa, Yosua, silakan. Siapa yang bisa jawab? Yunisa, Yosua. Si Kellen ada ya? Kellen nggak masuk ya ketua kelas ya? Kellen Mulia Hermanto nggak ada ya? Kalau Kellen Pak gak masuk kelas karena dia itu udah ikut magang, jadi nilainya udah dikonversi ke itu. Melalui magang. Oh, oke. Ya, Sama tapi kalau Valen magang, juga Pak. kenapa? Sama Valen juga nggak jadi masuk kelas. Oke. Ya, tapi sebetulnya kalau magang udah ada nilai mau sit in nggak apa-apa ya. Masuk sini nggak apa-apa kan, diskusi kan enak. Ya, selagi kalian kuliah begini kan online kan lebih free. Emang kalau magang emang jam 6 pagi udah harus di kantor kan nggak juga ya. Baik, ada yang bisa jawab silakan. Coba mana sih itu? Si Yunisa mana Yunisa? Coba Yunisa. Hadir, Pak. Ya, coba Yunisa dijawab coba.
Anda sedang ngaudit perusahaan jasa, katakanlah jasa konsultan, ya kan, tiba-tiba laporkan pendapatan sekian. Nah, untuk ngecek pendapatan ini benar nggak sih? Anda minta apa datanya? Mana Yunisa? Bisa, Yunisa? Nggak bisa. Atau ada yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Yosua. Ya Pak, Kau jawab Yosua. mungkin laporan progres. Halo, keputus Yosua? Halo Laporan Yosua? progres Ya, pekerjaannya bisa Pak. diulangi Yosua? Tadi keputus, coba. Progres pengerjaannya Pak. Ya itu betul. Jadi dilihat adalah laporan progres. Kenapa? Kan begini, pengakuan pendapatan ada dua ya. Satu pendapatan yang sifatnya diakui secara point in time, atau point in time ya, satu titik waktu. Misalnya penjualan barang. Kapan barang dikirim? Kan gitu kan? Tapi ada pengakuan pendapatan berbasis overtime. Pengertian overtime ada durasi waktu, durasinya dilihat. Nah, misal begini, pekerjaan konstruksi ini katakan dia multi years, 2 tahun selesainya. Dia dimulai di bulan katakan Maret, 31 Desember cut off, kita harus bikin laporan keuangan si manajemen. Nah, di audit pertanyaannya dari Maret sampai di Desember berapa percentage of progress, percentage of completion. Nah, inilah yang kemudian diukur. Jadi tidak semua pendapatan diakui, tapi persentase penyelesaiannya berapa. Nah, untuk melihat, ini kan kadang suka nipu-nipu nih si manajemen. Kenapa? Oh iya, dia gede-gede untuk persentasenya. Supaya kelihatan dia kerjanya sudah hampir selesai, ya kan? Padahal masih jauh. Nah, untuk menentukan berapa persentase pekerjaan dari mana nih? Nah, ada dua pendekatan juga. Nanti baca di PSAK 72. Ada namanya output method, ada input method. Output method semisal berapa fisikal daripada pekerjaan diselesaikan, fisikalnya. Jadi lihat denahnya, ya kan? Apakah pondasinya sudah atau lihat ininya lah apa namanya gambarnya ya. Nah ini tentu kita konsultasi dengan orang lapangannya, ya. Kemudian ada input method lihat dari cost-nya. Jadi gini, untuk membangun proyek ini dia akan spend cost-nya, bukan revenue-nya, cost-nya 2 miliar. Pertanyaan dari 2 miliar yang budgeted ini, berapa yang dia sudah spend? Nah, kalau dia sudah spend, kalau dia sudah spend 1 miliar, berarti progres 50% selesai. Revenue-nya tadi, nilai kontrak, misalnya nilai kontrak berapa? 3 miliar. Berarti 50% dari 3 miliar itu yang recognize sebagai revenue. Kira-kira gitu. Ya. Nah, bagaimana kita minta datanya ya? Kalau dia output method, data progres fisik. Kita cek. Kalau input method, Pak, maka kita cek berapa biaya yang dia sudah habis keluarkan untuk proyek ini. Nah, itu kan. Menarik sebetulnya ya. Kira-kira gitu. Sorry ya, itu ada tukang roti lewat. Saya nggak mungkin ngusir depan rumah. Ada bunyi-bunyi tukang roti ya. Sorry ya. Baik. Ada pertanyaan mungkin di sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Yosua, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya. Baik.
Baik, kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi hal-hal lain terkait dengan revenue ada yang namanya sales return ya. Sales return itu apa buktinya? Yaitu kalau kita barangnya dikembalikan berarti bukti penerimaan. Iya kan? Terus ada sales discount. Sales discount juga kita bisa cek. Ceknya dari mana kalau sales discount? Ya bisa dari perjanjian jual belinya. Ya kan? Benar nggak diskonnya segitu? Ada diatur nggak? Ya kan? Kira-kira gitu. Ya. Baik, itulah terkait dengan revenue cycle. Kemudian yang satu hal yang paling menarik adalah yang paling sulit di audit. Ada satu poin. Namanya unrecorded sales. Pernah dengar itu? Atau unrecorded revenue. Ada di sini pernah lihat perusahaan Maklun? Belum Pak, belum pernah lihat. Nggak pernah. Bandung kan banyak perusahaan Maklun tuh. Maklun tau Maklun ya? Jadi Maklun ini gini, Maklun ya. Orang nganter kain, kita jahit. Ya kan? Berapa potong nanti kita kasih ke dia. Jadi yang nganter kain, nganter bahan dia, kita jahit. Ya. Revenue kita dasarnya adalah berapa potong yang kita jahit. Pertanyaannya, banyak para pelaku fraud itu dia tidak mencatat revenue-nya sepenuhnya. Jadi mestinya revenue-nya itu 1000 potong, dicatatnya 800. Tujuannya buat apa? Jadi revenue-nya dilaporkan terlalu rendah dari semestinya. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat untuk menghindari pembayaran pajak bisa. Jadi revenue-nya diumpetin. Nah itu. Itu bagaimana ngaudit itu? Itu yang bingung. Satu. Kalau dicatatnya kebesaran, itu gampang ngauditnya. Ya kan? Tinggal dicek mana buktinya. Pengiriman barang. Oh nggak ada. Oh ini berarti nggak ada nih. Gampang. Tapi kalau dicatatnya itu lebih kecil dari yang seharusnya, itu yang bingung. Ya kan? Nah itu namanya unrecorded revenues. Ya kira-kira gitu. Isu yang lain terkait dengan pengakuan pendapatan itu adalah masalah cut off. Sales cut off. Pengertian cut off gini ya. Jangan sampai terjadi penjualan di Januari dicatat di Desember. Atau sebaliknya. Penjualan di Desember catatnya tahun depan. Nah itu. Pertanyaannya, ya bukti pencatatan itu adalah apa tuh? Dokumen apa tuh? Tadi udah dijawab ya sama si Albert ya. Bukti pencatatan itu, pencatatan penjualan adalah bukti pengiriman. Kalau dasar pengakuan adalah shipping point. Bukti pengiriman barang. Tetapi kalau dasar pengakuan penjualan adalah destination point, nah alat bukti pencatatan apa? Apa alat bukti catatan penjualan? Ada yang tahu? Ya kan pengakuan penjualan kan ada dua cara ya. Satu shipping point, yang kedua destination point. Free on board destination point. Ya kan? Baik, kalau seandainya dia adalah destination point, maka alat bukti pencatatan adalah pada saat si customer menerima barang. Nah, itu. Beda dengan kalau dia shipping point. Shipping point, kita mengirim barang. Itulah alat bukti terjadinya penjualan. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Jadi kalau Anda mencatat penjualan dasarnya faktur, waduh, bisa terjadi barang dikirim di Desember, fakturnya di Januari. Anda catatnya Januari berarti, karena dasarnya faktur. Atau sebaliknya. Kan gitu. Jadi titik di mana kita mencatat penjualan itu adalah pengiriman barang kalau dia shipping point. Atau barang diterima kalau dia destination point. Baik, itulah kenapa kalau misalnya shipping point, destination point, bisa terjadi ada misalnya gini. Kalau destination point, bisa terjadi ada misalnya barang dikirim. Itu nyatatnya sebagai apa tuh? Coba. Filia mana Filia? Ini pengakuan penjualan dasarnya adalah destination point. Barang dikirim, di jurnalnya gimana?
Gimana Filia? Apakah sudah terjadi penjualan, pengakuan penjualan? Filia Alpha Christi, gimana? Filia? Coba mic-nya Filia, mic-nya. Barangnya udah dikirim, Pak. Ya Kalau baru udah dikirim, tapi syarat pengakuan penjualan adalah destination point, bukan shipping point. Jurnalnya apa tuh? Lupa, Mana Pak. Filia? Hah? Lupa. Lupa. Pakai logik aja simpel ya. Coba mana si Elvina Oktaviani? Mbak Elvina. Iya, Pak. Ya coba Elvina. Pertanyaan tadi, gimana jurnalnya? Beban angkut pada kas gitu, Pak. Kan gini, sebentar ya saya ulang pertanyaannya. Ini ada perusahaan bergerak di bidang penjualan barang, ya kan? Syarat pengakuan penjualan berdasarkan ketentuan akuntansi adalah pada saat barang sampai di customer, bukan pada saat dikirim. Baik, pada saat dia kirim barang, apa jurnalnya? Terkait dengan inventory, apa jurnalnya? Gimana Elvina? Debit apa debit? Kredit? Silakan dijawab. Piutang pada persediaan. Piutang pada persediaan. Kalau piutang kan belum ada penjualan. Kenapa ada piutang? Ya. Baik. Atau ada bisa jawab? Coba. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai nih. Ini saya record semua ya. Kuliah ini saya record, nanti saya evaluasi. Siapa-siapa yang aktif itu akan saya catat. Pak, saya mau jawab, Pak. Silakan coba. Ada yang bisa jawab? Saya Jessica. Jessica bisa jawab. Silakan. mau coba dulu. Silakan, Utang silakan Jessica. dagang pada pembelian. Gimana? Sorry, Utang putus-putus dagang pada suaranya. pembelian. Halo? Halo, Pak. Halo. Halo. Utang dagang pada? Pembelian, Pak. Ada. Mana utang dagang pada pembelian gimana ceritanya? Balik-balik. Coba, ada yang lain. Satu lagi deh, terakhir. Coba. HPP pada persediaan, Pak. Silakan. Saya mau coba jawab, Pak. Siapa nih yang jawab? Deborah Namanya siapa? Manurung. Deborah Manurung. Silakan. Silakan Deborah. Kamera. Oh, kameranya, Pak. Oke, Pak. Kan tadi, Pak, Bapak bilangnya destination point. Kalau destination point lulus. Jadi jurnalnya itu ada jurnal pembelian barang sama jurnal membayar biaya angkut pembelian. Dalam jurnal pembelian barang itu ada dalam debitnya ada pembelian, terus di kreditnya ada utang dagang,
sama biaya angkut pembeliannya, di debitnya ada beban angkut pembelian, sama di kreditnya ada utang dagangnya juga, Pak. Bukan, Deborah, ini perusahaan yang lagi jual barang, kenapa ada pembelian? Oh, Ini perusahaan jual barang, bukan beli barang. berarti penjualan, Pak, maksudnya. Iya, itu pertanyaannya. Kan secara pengakuan penjualan kan destination point, barangnya belum nyampe, baru dikirim. Tapi barang sudah keluar dari gudang, karena udah dikirim gitu, tapi belum nyampe. Nah, itu maksud saya. Baik, saya kasih satu lagi deh kesempatan, silakan. Saya Pak mau coba. Silakan. HPP pada persediaan bukan Pak? Sebentar, satu-satu. Siapa tadi yang mau coba? Sasriani Pak. Coba Sasriani, coba. Uang muka pada penjualan bukan Pak? Uang, emang terima uang? Maksudnya biasanya kalau misalnya mau melakukan biasanya ada uang muka dulu nggak sih Pak? Kalau kita. Oke lah, uang muka. Tapi pertanyaan saya, penjualan diakui nggak? Kenapa Pak? Penjualan sudah bisa diakui? Belum bisa diakui. Kalau kenapa ada penjualan? Maksudnya di debitnya teh uang muka. Ya, kredit. Kreditnya penjualan. Loh, kan berarti udah Anda akui penjualan gimana? Gimana sih? Kan gini ya, pasti saya jawab sendiri deh ya. Wah, kelamaan kita ini ya. Kan kalau syarat pengakuan penjualan adalah barang nyampai destination point, maka penjualan nggak bisa diakui. Loh, tapi barang udah dikirim Pak, udah keluar dari gudang. Oke, kita sesuaikan inventorinya. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan dalam perjalanan pada persediaan. Inventory in transit pada inventory. Masa nggak tahu sih simpel begitu aja. Belum ada pengakuan penjualan, belum ada pengakuan pengetan, gitu loh. Jelas? Tolong yang logik gini-gini tolong dipelajarin ya. Saya suka ujian bikin yang begitu. Nah, orangnya saya suka kasus ya. Jelas ya, baik. Nah, untuk PR, bukan PR sebetulnya kuis sih. Jadi kita akan selalu ada kuis. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini soal terkait dengan piutang sebetulnya ya. Piutang dan juga ada, nah, jadi Anda adalah seorang auditor senior di KAP XYZ yang sedang tugaskan untuk melakukan pekerjaan lapangan audit atas laporan keuangan PT ABC yang berakhir bla 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 ya, kira-kira gitu. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan berdomisili di Bandung dengan jumlah karyawan khususnya. Anda telah melakukan konfirmasi piutang usaha kepada pelanggan. Yang sebenarnya besar adalah factory outlet yang ada di Kota Bandung. Dari 10 konfirmasi yang dikirim, 5 tidak dijawab dengan jumlah yang sangat material, 20% dari total aset. Terkait dengan persediaan, Anda tidak diperbolehkan oleh manajemen PT ABC untuk melakukan pengecekan fisik, karena manajemen menganggap pengecekan fisik atau opnam tidak perlu dilakukan, padahal nilai persediaan sangat material. Ya, kemudian kas di bank yang dimiliki PT ABC sebesar 15% dari total aset dicatat sebagai bagian dari aset jangka pendek. Berdasarkan konfirmasi yang Anda lakukan, kas di bank tersebut ada pada bank E, F, dan G. Namun kas pada bank E sebesar 5% telah diblokir oleh bank E karena hutang PT ABC kepada bank E yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 November 2017 dan belum dibayar. Nah, pertanyaan di sini adalah, jelaskan tindakan apa saja yang mungkin Anda lakukan sebagai auditor terkait ketiga permasalahan tersebut, dan jelaskan acuan standar auditingnya. Baik, nah ini sih saya minta kalau boleh ada SPAP ya. Ini kalau kerjakan sendiri kayaknya berat ya? Iya Pak, berat. Iya Pak, kelompok aja Pak. Yang berat ya, ya udah kelompok kemarin aja ya. Iya Pak, kelompok. Iya Pak. Ya, kemudian buatlah jurnal audit untuk yang kasus di atas, tapi angkanya nggak usah pakai angka XX aja.
Misalnya persediaan pada hutang XXX gitu. Ya, untuk kasus 1, 2, dan 3. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, Dalam Pak. kelompok, kerja kelompok, dan Deborah nanti tolong dibikin rekapan seperti biasa absensinya. Untuk saya lapor ke fakultas. Gitu ya, Deborah ya. Iya, Pak. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Mengenai yang tadi Bapak sampaikan, tadi kan penjualan barang inventory yang misalkan belum diakui pendapatannya, itu jurnalnya inventory dalam penjualan, inventory dalam perjalanan terhadap inventory ya, Pak? Benar nggak, Pak? Pak, Bapaknya keluar dari sini. iya. Kayaknya iya deh, bapaknya nggak ada ya? Undang lagi. Sok atau cobain undang lagi, aku mau nggak ada kontaknya.
Debo, Dep, Ya, mohon. bisa ngehubungin bapaknya nggak, Dep? Kayaknya jaringan si bapaknya nggak ini deh. Bentar ya. Oh iya, barangkali udah beres gitu atau masih mau dilanjut. Teman-teman ditunggu aja ya. Ini bapaknya nggak ada kabar sih. Cuman checklist 1. Pada keluar grup dulu aja atau nanti Bapak telepon lagi gimana? Bebas, aduh aku mau ikut aja. Kalau mau keluar grup mah keluar semuanya tuh. Ya udah tuh aku keluar. Ya. Si bapaknya masih belum ada kabar. Jadi ini keluar aja, Dep. Kurang tahu, Mon. Soalnya bapaknya belum ada kabar. Masih checklist 1. Oh, benar-benar nggak ada sinyal merenya. Iya, kayaknya ya. Mati kali HP-nya. Ya udah deh. Yang lain sih pada keluar ya. Atau keluar aja dulu ya. Nanti kita kabarin lagi kalau misalnya si bapaknya udah ini. Aku kabarin aja. Oke, berarti standby di Telegram ya, Dep? Iya. Aku juga kontaknya cuma di Telegram doang sama si bapak. Nggak ada kontak WA-nya gitu. Gitu. Udah, makasih ya, Dep. Oke.
Halo Pak, Halo. masih dilanjutkan Pak perkuliahannya? Oke, sorry ya, saya internet ada masalah barusan. Kita close aja sampai di sini ya. Oh jadi di stop sampai sini saja ya Pak? Iya, soalnya tadi udah selesai materinya, tinggal PR aja dikumpul ya. Oh iya siap Pak. Pak tapi tadi saya Ya. mau nanya Pak, terakhir boleh nggak Pak? Boleh, gimana? Buat yang penjualan barang inventory yang tadi belum diakui pendapatannya kan jurnalnya inventory dalam perjalanan terhadap inventory ya Pak? Iya. Jika barangnya sudah sampai berarti jurnalnya kas terhadap penjualan Pak, benar nggak Pak? Nah, jurnalnya kan kredit, piutang pada penjualan. Oh, Kemudian COGS pada MI. inventory in transit. Oh, inventory transit ya Pak, bukan merchandise inventory? Bukan. Oh, oke Pak. Ya. Saya mau tanya lagi Pak, boleh Pak? Ya gimana? Ini tinggal kamu sendiri ya? Enggak Pak, sama Resti. Oh berdua ya, gimana? Buat yang unrecording sales itu, kan tadi Bapak bilang ini kasus yang cukup sulit untuk mencari buktinya Pak. Iya. Nah, tapi ada langkah yang dilakukan audit nggak Pak? Maksudnya untuk mencari si fraud ini gitu Pak? Ya kalau unrecorded sales biasanya jadi kita harus nge-cross check-nya jadi ke bebannya. Misalnya kayak maklun tadi ya, ya unrecorded revenue kan. Iya Pak. Maka kita cek penggunaan supplies. Misalnya gini, dia bilang kan laporannya 100.000 potong dia udah kirim. Padahal 1.500. Nah, kita bandingkan dengan penggunaan listrik, penggunaan benang, segala macam. Wah, ini nggak nyambung nih antara 1.000 potong dengan jumlah begitu banyak listrik dan misalnya benang gitu loh. Ya, factory overhead-nya. Jadi factory overhead-nya yang kita cek. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu yang bebannya yang lebih besar ya Pak ya? Iya, betul. Jadi bebannya itu nggak sebanding. Jadi kebesaran bebannya kalau dibandingkan maklon yang dibereskan. Oh, kalau bebannya lebih besar berarti ada kemungkinan dia manipulasi si pendapatannya ya Pak ya? Supaya mungkin Iya, pendapatan ada yang diumpetin sama dia. Kira-kira gitu. Oke Pak, yang tadi Bapak sampai input method dengan output method kan ya Pak ya? Enggak, kalau itu yang jasa. Oh, beda. Cuman memang Beda case. Kalau jasa tadi untuk melihat progres. Berapa nih pengakuan pendapatan berdasarkan progres yang ada. Progresnya bisa basisnya input, bisa basisnya output. Iya, oke Pak. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Oke ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oh, mari.